Kita sudah melihat anomali sejarah yang luar biasa di part pertama, bagaimana minoritas 313 prajurit yang disiplin mengalahkan ribuan pasukan raksasa, dan bagaimana seorang pemuda penggembala bernama Daud mengalahkan mitos kekuatan fisik brutal. Kita juga tahu, atas keberaniannya, Daud kemudian dinikahkan dengan putri raja dan diangkat menjadi nabi yang menerima wahyu. Kitab Zabur, sebuah kitab suci yang berisi puji-pujian yang sampai hari ini masih dibaca oleh miliaran orang. Nah, dari sinilah kita masuk ke teka-teki terbesar yang mengganjal di era modern. Jika Nabi Daud sama seperti Nabi Musa, Isa, dan Muhammad membawa satu pesan ketauhidan yang persis sama dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kenapa hari ini agama di dunia bisa beraneka ragam? Kenapa Tuhan tidak menciptakan satu agama saja di dunia ini? Mari kita bedah tuntas misteri sejarah dan teologi ini. Ini adalah alasan teologisis fundamental yang sering disalahpahami. Semua nabi membawa akidah atau sistem kepercayaan inti yang persis sama Tuhan itu satu. Tetapi mereka membawa syariat atau hukum dan aturan main ibadah yang berbeda-beda. Tuhan merilis ajaran Ayah secara bertahap disesuaikan dengan tingkat peradaban, kondisi sosial, geografis, dan masalah spesifik kaumnya pada masa itu. Syariat itu seperti operating system OS yang Tuhan install untuk handphone disesuaikan dengan spek zaman itu. Misalnya, Nabi Musa berhadapan dengan perbudakan kejam Firaun. Maka beliau butuh hukum yang tegas, kaku, dan disiplin Taurat. Nabi Isa berhadapan dengan masyarakat yang materialistis dan kaku secara hukum. Maka beliau membawa ajaran yang melembutkan hati Injil. Dan Nabi Muhammad membawa syariat yang universal dan final Al-Quran. Percabangan aturan main masa inilah yang seiring waktu dianggap oleh generasi setelahnya sebagai agama yang benar-benar berbeda. Alasan kedua adalah intervensi sejarah dan tangan manusia. Wahyu Tuhan itu murni saat diturunkan, tapi penerimanya manusia tidak pernah murni dari hawa nafsu dan keterbatasan. Teks Wahyu seringkali mengalami pergeseran setelah nabinya wafat karena beberapa faktor, politik dan kuasa. Ajaran sering dimodifikasi oleh penguasa untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Tradisi lisan berabad-abad. Sebelum era tulisan yang terstandarisasi, ajaran diwariskan dari mulut ke mulut yang membuka celah penambahan atau pengurangan, terjemahan dan sinkretisme. Percampuran dengan filsafat manusia atau tradisi lokal seiring berjalannya waktu, celah tafsir, kesalahan interpretasi, dan intervensi manusia inilah yang pada akhirnya melahirkan institusi berbeda yang menjauh dari titik nol tauhidnya. Ini yang paling filosofis. Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan bisa dengan sangat mudah memprogram otak kita semua untuk menganut satu agama yang sama, persis seperti malaikat yang terprogram otomatis untuk taat. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan menganugerahi manusia dengan dua modal utama, akal dan kehendak bebas, free will. Konsekuensi logis dari pemberian kehendak bebas adalah adanya ruang untuk memilih, menafsirkan, bahkan menyimpang. Jika hanya ada satu pilihan yang dipaksakan dan tak bisa ditolak, maka akal manusia tidak ada fungsinya, dan konsep ujian kehidupan menjadi gugur. Keragaman ini pada akhirnya adalah panggung ujian bagi manusia. Seperti tegasan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 48, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dejodi kenaya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlamba-lambalah berbuat kebajikan. Dari 80.000 pasukan Talut, hanya ratusan yang bertahan. Dari miliaran manusia di bumi, kita semua sedang menyusuri sungai Yordania. Kita masing-masing ada yang tenggelam dalam godaan. Ada yang merawat akal sehat dan kebersihan hatinya untuk mencari kebenaran sejati. Banyaknya agama bukanlah bukti Tuhan bingung atau menciptakan kebingungan, melainkan bukti dinamika sejarah manusia dan luasnya panggung ujian kehidupan bagi akal manusia. Tuhan menghendaki kita untuk berlamba-lamba dalam kebaikan, bukan saling menyalahkan. Sekarang misteri minoritas menang dan agama banyak sudah terpecahkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat brilian kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe
untuk bedah sejarah dan filosofi mendalam lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.